Baik Bapak Ibu yang sedang berproses melakukan pendaftaran seleksi administrasi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, mungkin ada yang mengalami kasus pertama di TMT ya, di tanggal mulai tugas Bapak Ibu berbeda antara SIM PKB, berbeda dengan undangan PPG-nya, serta berbeda juga dengan tanggal SK-nya. Ada banyak pertanyaan sebenarnya di channel saya, ini saya tunjukkan hanya beberapa kasus saja. Ya, yang pertama ini ada yang mengalami TMT undangan PPG 18 Juli tahun 2013, sedangkan di SIM PKB-nya TMT-nya 16 Juli 2013. Ya, berbeda cuma 2 hari. Nanti upload SK yang TMT yang mana? Oke, itu pertanyaannya. Dan kasus yang kedua, awalnya di SIM PKB TMT-nya Juli 2013, terus yang di undangan kenapa berubah jadi Maret 2017? Berarti berbeda 4 tahun ya. Kemudian kasus berikutnya, awalnya ibu ini mengajar di sekolah swasta tahun 2016, dan tahun 2018 pindah ke sekolah negeri, honor di sekolah negeri. Nah, di undangan PPG-nya itu TMT yang 2016, berarti saat ketika masih di swasta. Nah, bingung nih mau menjatuhkan SK yang mana, SK yayasan atau SK dari kepala sekolah. Nah, ini solusi gampang sekali sebenarnya. Dan kasus yang berikutnya yang keempat, Bapak ini mulai mengajar tahun 2012 tetapi memegang mapel agama karena di SMP. Terus 2016 dapat SK kontrak daerah dan mengajar di SD, lalu mulai kuliah jurusan PGSD pada tahun 2016 dan tamat tahun 2019. Nah, di TMT SIM PKB-nya terundang tahun 2012. Apa tidak masalah nanti upload SK awal tahun 2012? Kan beda mapel yang diupload. Oke, solusinya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu silakan cek SK TMT awal yang Bapak Ibu pegang. Artinya cek setiap SK yang Bapak Ibu pegang. Setiap Bapak Ibu diangkat menjadi guru atau ditugaskan menjadi guru di suatu sekolah, kan berarti pasti Bapak Ibu mendapatkan SK pengangkatan. Nah, itu nanti dilihat dulu. Di sekolah A, misalnya kalau Bapak Ibu pertama kali mengajar di sekolah A, SK-nya ada atau tidak. Kemudian beberapa tahun berikutnya mungkin pindah ke sekolah B, SK-nya ada atau tidak. Bisa juga nanti mengajar di sekolah A, tetap di sekolah A, tapi status kepegawaiannya berubah misalnya. Kan SK-nya itu kan harus ada. Misalnya awalnya honor, dan 2 tahun berikutnya berubah jadi SK kontrak daerah gitu misalnya. Kan SK-nya itu pasti ada SK pengangkatannya. Tinggal itu Bapak Ibu cek dulu. Dan yang kedua, cek riwayat karir di Dapodik. Nah, ini juga yang menjadi penting. Riwayat karir itu harus terekam Bapak Ibu. Di mana awal Bapak Ibu mengajar tahun berapa, kemudian bisa pindah sekolah tahun berapa, status kepegawaiannya bagaimana. Nah, itu harus terekam secara lengkap. Nah, contohnya begini misalnya. Awalnya Bapak Ibu ngajar di satu sekolah. Ya, tahun pertama itu statusnya adalah guru honor sekolah, kemudian 2 tahun berikutnya menjadi kontrak daerah atau guru honor daerah, 4 tahun berikutnya menjadi CPNS. Nah, itu kan masing-masing pasti ada SK-nya, dan riwayat karirnya juga harus Bapak Ibu inputkan di Dapodik. Nah, yang bertugas menginputkan itu tidak bisa Bapak Ibu lakukan sendiri, tapi minta bantuan kepada operator Dapodiknya. Tinggal Bapak Ibu serahkan SK-nya, dan boleh juga didampingi saat penginputannya. Atau bisa juga Bapak Ibu misalnya awalnya mengajar di sekolah A, kemudian pindah ke sekolah B. Walaupun status pegawainya sama-sama honor gitu misalnya, tapi tempat mengajarkan sudah berbeda. Nah, itu juga harus diinputkan. Artinya biar lengkap loh perjalanan karir Bapak Ibu. Awalnya di mana sampai nanti berhenti, atau ketika pensiun di mana nanti terakhir. Nah, kemudian solusi yang ketiga, ya nanti akan saya berikan pilihan alternatifnya sesuai dengan kasus yang dialami. Nanti silakan Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan situasi dan kondisi yang Bapak Ibu alami. Oke, saya akan balik lagi ke awal Bapak Ibu untuk menjawab kasus per kasus ini. Nah, ini secara garis besarnya sebenarnya pertanyaannya ada banyak ya, tapi saya lihat ya pertanyaan itu hampir mirip-mirip dengan 4 kasus yang dialami ini, sehingga saya ambil ini sebagai sampel. Oke, untuk yang pertama, TMT PPG 18 Juli 2013, undangannya 18 Juli, kemudian TMT di SIM PKB-nya 16 Juli 2013. Upload SK yang 18 Juli apa 16 Juli.
Nah, ini tinggal cek saja SK TMT yang dipegang itu yang 16 Juli 2013 atau bukan. Kalau SK TMT awalnya, kalau angkatan awalnya itu 16 Juli 2013, walaupun berbeda dengan tanggal undangannya itu tidak masalah. Bisa jadi ini kesalahan dari verifikator. Kan di Dapodik sudah terinput 16 Juli itu misalnya. Di SIM PKB juga sudah 16 Juli. Dan SK yang dipegang juga sudah 16 Juli. Tapi di undangannya berbeda. Nah, itu tinggal upload saja ini. Yang penting SK yang Bapak Ibu upload itu atau SK yang Bapak Ibu pegang itu sudah sesuai dengan TMT yang di SIM PKB dan di Dapodiknya. Oke, ini tidak usah ragu-ragu, tinggal dicek saja nanti SK-nya itu tanggal berapa yang benar. Kemudian yang kedua, di SIM PKB Juli 2013 terus di undangan jadi Maret 2017. Kenapa? Nah, ini silahkan cek di riwayat karirnya. Barangkali di riwayat karir yang 2013 ini tidak terinput. Ya, mungkin pernah diinput tapi bisa jadi terhapus atau lain sebagainya, atau dirubah tahunnya menjadi 2017. Bisa juga. Silahkan dicek ya, minta bantuan ke operator Dapodiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu memang awalnya itu adalah 2013 mulai ngajar, kemudian 2017 pindah sekolah tempat ngajar atau mungkin status kepegawaian berubah, nanti diinput nih yang 2013 diinput, yang 2017 juga terinput. Nah, yang 2017 ini kan sudah pasti masih ada di riwayat karir karena sesuai dengan undangan ini, dia terundang tahun 2017. Nah, kalau 2013 tidak ada berarti cocok ini undangannya menjadi 2017. Nanti tinggal sesuaikan. Nah, ini solusinya, cek SK yang Bapak Ibu pegang apakah yang Juli 2013 ini ada atau tidak. Kalau ada, silakan Bapak Ibu rubah atau cantumkan riwayat karirnya di Dapodik yang 2013 ini, lalu sinkronkan dan tunggu beberapa hari, mungkin 2-3 hari biar muncul di SIM PKB. Ini tidak masalah merubah sekarang. Kenapa? Kan Bapak Ibu sudah terundang sebagai pendaftar. Ini kan tujuannya hanya untuk mencocokkan ya SK awal Bapak Ibu dengan TMT yang ada di SIM PKB. Nah, kalau misalnya SK-nya ini memang tidak ada, ya boleh kalau mau Bapak Ibu langsung upload yang 2017 ini. Yang penting SK-nya ini ada. Ya, tinggal pilih mau terbaca TMT-nya lebih lama, boleh ini dirubah, dicantumkan dulu biar sampai muncul di SIM PKB. Kalau tidak mementingkan itu ya langsung upload yang 2017 juga tidak masalah. Atau nanti misalnya kalau nanti ditolaknya kan tidak permanen ya, pasti ditolak dengan perbaikan. Nanti tinggal dilihat ditolaknya itu harusnya ngupload yang mana. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya yang ketiga ini, cantumkan SK yang mana, yayasan atau dari kepala sekolah. Nah, ini kasusnya 2016 honor di yayasan, 2018 pindah ke sekolah negeri. Ya, yang namanya TMT awal ya tanggal mulai tugas awal atau SK pengangkatan awal Bapak Ibu. Nah, ini kan yang awal tahun 2016 berarti dari yayasan. Tidak masalah walaupun dari yayasan mau tanda tangan kepala sekolah itu tidak masalah. Yang penting SK-nya ada. Kan ini cuma ingin melihat lama pengabdian Bapak Ibu. Jadi jangan ragu lagi ya Bu yang mempunyai pertanyaan ini, langsung upload yang SK yayasan kalau tanggalnya dan tahunnya sudah sesuai di SK-nya dengan TMT undangannya. Oke, lanjut kasus berikutnya adalah, nah ini hampir mirip dengan kasus yang ketiga tadi. Ini cuma beda mapel yang diampu. Tahun 2012 megang mapel agama, mulai tahun 2012 ngajar di SD ya, menjadi guru kelas. Nah, di undangannya TMT tahun 2012. Apakah tidak masalah nanti upload SK awal tahun 2012? Ya, tidak masalah. Ini kan faktanya memang tahun 2012 pertama kali diangkat sebagai guru. Ya, walaupun mungkin kalau di swasta guru tidak tetap yayasan atau guru tetap yayasan. Ya, tahun 2016 baru pindah ke sekolah negeri. Tidak masalah, kan memang itu faktanya. Walaupun beda mapel itu nggak masalah. Yang penting kan dua tahun terakhir ini yang menyebabkan Bapak Ibu terundang menjadi peserta PPG dalam jabatan dengan status mungkin GTY, mungkin honor daerah, mungkin CPNS atau PNS. Sekali lagi Bapak Ibu silakan pilih alternatif solusi yang terbaik menurut Bapak Ibu. Kalau ingin TMT-nya misalnya terbaca lebih lama, ubah atau input di riwayat karir Dapodiknya, sinkronkan, tunggu sampai muncul nanti di SIM PKB-nya, sesuaikan. Kalau mau cepat ya boleh langsung upload yang TMT yang
sekarang yang terbaru. Yang penting masih di bawah tahun 2019. Karena kalau nggak salah kan ada perbedaan nanti antara yang tahun 2015 ke bawah dengan tahun 2015 ke atas di lama PTG. Nah, terutama bagi Bapak Ibu yang sebelum tahun 2015 sebenarnya TNT awalnya. Kalau yang terbaca tahun 2017 misalnya kan berarti lewat dari 2015, nanti lebih lama lagi PTG-nya. Pokoknya sesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu. Bagian juga kan nanti kalau misalnya ditolaknya ini tidak permanen Bapak Ibu. Pasti ditolak dengan perbaikan. Oke, demikian informasi singkat ini Bapak Ibu. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih.